Makan DOki. Makan DOki. Ya. Sama pakan DOki kan beda kan sama pakan. Nombok ya untuk pakan DOki. Masih nombok lah. Oh. Jadi sejauh ini andai kata memang ini nanti yang di bawah, kemudian yang di deretan sana itu sekitar 900-an. 900-an. Dengan penghasilan sehari 33.000. Berarti 1 bulan 990.000. 1 juta kurang 10.000. Masih mampu menambah populasi. Karena mengingat itu tadi, Mas Slamet ini punya indukan sendiri. Karena dari setahun 1 bulan ini beliau sudah bisa pembibitan. Dan pembibitan yang dipunya saat ini sehari itu telur fertilnya 30 butir. Nah, 30 butir itu sehari dikumpulin kemudian masuk mesin tetas, guys. Mesin tetas pun buat sendiri. Ya, mesin tetas buat sendiri yang kapasitas kurang lebih sekitar 500-an. Untuk bisa menambah produksi puyuh yang ada di tempatnya Mas Slamet. Padahal kalau dipikir ini kan sehari kan keuntungan kita kalau dihitung-hitung berapa tadi? 33.000 sehari keuntungan, guys. Tetapi di sini masih antusias, masih semangat pingin nambah dengan kapasitas full. Kalau full berapa ini kira-kira? 2000-an. 2000-an kalau full. Keseharian Mas Slamet adalah tukang kerja bangunan. Nah, ini guys, ini perlu dicontoh karena semangatnya beliau untuk ternak. Jadi dengan penghasilan yang masih dari puyuh untuk puyuh. Saya dulu kayak gitu juga, Mas. Ini masih mending. Mendingnya itu gimana ya? Dalam posisi setahun 1 bulan itu sudah bisa pembibitan. Ini sangat-sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan saya. Saya itu 2 tahun waktu itu. 2 tahun itu belum nyicip hasil. Kalau ini kan begitu ternak sudah ada hasil. Tapi kalau hasil 30 ya sampai kemana lah? Iya enggak, Mas? Kalau hasil 30 tuh sampai kemana lah? Artinya ya masih untuk puyuh. Iya, dari puyuh untuk puyuh gitu nah. Dari puyuh untuk puyuh. Populasi tidak ada ngambil duit kantong lah. Gitu. Ya, kalau nambah populasi berarti kita tidak nambah kantong. Hanya kita bermodalkan mungkin pakan ya. Pakan sama token. Ya kita ngalah dulu, guys. Karena ini kan sudah ada kelebihan. Jadi kalau Mas Slamet ini kan istilahnya bibitnya kan bibit sendiri, indukan sendiri dan juga sudah FS. Tentu tidak bisa mengurangi modal. Coba kalau telur fertilnya beli itu kalau di Jambi sudah sekitar 70-80 1 piring isi 100. Ini kan sudah ngurangi modal gitu loh. Nah, jadi dari sinilah Mas Slamet nih akan mencoba untuk untuk mandiri membesarkan kandang tentunya. Nah, ke depan kalau ini semuanya terisi itu berapa tadi? Sekitar 900 ya? Ya, kalau saat ini kan yang ada di kandang kemudian ada tambahan yang di sini kan sekitar 900. Kalau sudah 900 Mas sebenarnya sudah di angka aman loh itu nanti. Berarti 1 bulan ke depan sudah agak relatif aman. Karena kan kalau perhitungan kita yang ada di Jambi, puyuh 100 itu hasilnya sekitar 11.000 atau 12.000 per harinya. Jadi kalau kita 900 puyuh, ya sekitar 90 gitu. Kali-kaliannya di situ, Mas. Kalau kita punya 1.000 ya berarti sehari 100.000. Kalau kita punya 2.000 berarti ya sehari 200. Ini hitung-hitungan secara enak kita ngomong, Mas. Kalau prakteknya ya nggak tahu tidak nanti kemana.
Itu namanya duit kan. Kalau prakteknya ya nanti mudah-mudahan kita juga sampailah, karena intinya memang kalau kita ternak itu kan perlu apa ya? Perlu ada perhitungan di situ. Jangan sampai kita ada rugi. Tapi kalau untuk di awal-awal seperti ini ya memang belum nyicip hasilnya, Mas ya. Belum nyicip hasilnya. Masih untuk pengembangan. Untuk pengembangan. Karena ya itu tadi, guys. Berarti kan kita kalau untuk puyuh itu kan sebenarnya perlu enggak, Mas? Kira-kira kita ternak puyuh ini perlu modal yang besar. Kalau diikutin modalnya besar. Tergantung kitanya lah. Mau langsung sekaligus atau proses kayak aku ini kan. Kalau proses kayak ini kan kita ngambilnya dari puyuh untuk ke puyuh dulu gitu kan. Hitung-hitung kita nih capek nyobain. Capek nyobain dulu gitu kan. Namanya kayak kedepannya enak. Nah, capeknya. Ya. Seperti itu, biasanya seperti itu, Mas. Banyak yang peternak yang dari kecil kayak saya ini, berawal dari mesin tetas, berawal dari telur tetas. Ya sebenarnya kan unik, Mas. Iya. Dari mesin tetas, dari telur sampai kita rawat sampai dia bertelur lagi. Nah, ini putaran di situ kan unik sebenarnya itu. Sampai di situ kemarin saya 2 tahun, Mas, belum pernah nyicip hasilnya. Memang ya perlu diperjuangkan. Lain halnya kalau kita bermodal besar. Biasanya kalau bermodal besar itu malah nggak lama tutup dia. Iya. Karena ya itu tadi nggak tahan ujian. Kalau kita dari nol seperti ini, tahu kita kapan puyuh ini pakan habis, besok mau belinya kemana, kita tahu pemikirannya gitu loh. Jadi rekan-rekanku semuanya ya jangan patah semangat, karena di sini kita perlu apa ya? Kita perlu perjuangan, guys. Kalau secara di atas meja kan puyuh kan bisa kita hitung-hitung ya, pakan habis berapa, terus kemudian ininya habis berapa gitu. Jadi kalau hari-hari ini ya siapa sih yang tahan kalau per hari itu keuntungan saat ini hanya 33.000 kan? Tetapi kita buktinya kita masih bertahan dan malah antusias Mas Slamet ini ingin menambah lagi populasinya. Nah, dari sinilah contoh bahwa Mas Slamet sendiri berjuang keras untuk menambah ekonomi. Jadi untuk rekan-rekanku semuanya ya jangan patah semangat lah dari sini. Kita ambil dari sisi baiknya, dari puyuh untuk puyuh, dari kita untuk kita nantinya. Akan indah pada waktunya. Kapan kira-kira kan gitu. Pepatah orang bilang kan seperti itu. Dari kita untuk kita dulu, dari puyuh untuk puyuh dulu. Memang kalau kita awalnya seperti ini, memang kita agak sedikit apa ya, kerepotan lah masalah pakan. Paling kita kalau untuk masalah pakan, Mas, kira-kira masih nombok enggak, Mas? Kalau untuk pakan enggak nombok. Kalau untuk pakan enggak nombok. Dari telur